Baik, terima kasih Mas Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan update-update terkait ATLM. Kita sampaikan update yang terbaru di tahun 2020 ya. Update dalam hal ini adalah update kondisi kita sebagai ATLM dan juga apa yang sudah terjadi di tahun 2020 ini selama pandemi ini. Nah, oke, baik. Mulai dulu bahwa teman-teman tahu data ini saya ambil di 2 Mei ya, dihitung dari Januari sampai 2 Mei itu kasus konfirmasi COVID itu kan dalam pandemi ini sudah 10.000 di nasional, kemudian di DKI Jakarta sendiri sekitar 4.300. Lalu pada tanggal 28 Agustus itu berarti 3 bulan kemudian ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan kemudian itu terjadi peningkatan yang nasional itu menjadi 165.887. Kemudian untuk yang DKI Jakarta sendiri 37.278. Artinya di sini dalam waktu 4 bulan ada terjadi peningkatan sekitar untuk nasionalnya 150-an lah ya. Kemudian juga untuk DKI Jakarta sendiri sekitar 30 ribuan lebih ya. Itu 4 bulan sampai dengan Agustus. Kemudian kalau kita setelah new normal dimunculkan, masyarakat mulai merasakan kondisinya bukan new normal lagi tapi kondisi normal, akhirnya kemudian PSBB dimunculkan. Tanggal 25 September saya ambil itu terkonfirmasi positif tingkat nasional yaitu 266.845. Nah, ini berarti kalau kita lihat yang tadi 4 bulan peningkatannya 150-an, ini baru 1 bulan saja sudah terjadi peningkatan yang kurang lebih sekitar 100 ribuan. Jadi lebih cepat daripada sebelum bulan Agustus sebenarnya, sebelum new normal. Kemudian juga yang di DKI Jakarta juga meningkatnya lebih cepat. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang karena trackingnya semakin bagus, semakin banyak dilakukan tracking sehingga semakin diketahui yang tidak. Namun juga bisa juga terjadi karena memang dengan keadaan kondisi new normal ini masyarakat masih tidak melakukan protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai ahli teknologi laboratorium medik? Nah, kita lihat datanya nih. DPW DKI Jakarta meng-share kepada teman-teman anggota sekalian terkait dengan link untuk mengisi informasi apabila ada teman-teman yang keadaan status ODP, PDP, positif, konfirmasi positif seperti itu ya. Nah, itu kita perlukan untuk mendata karena kita sebagai organisasi profesi harus mengerti kondisi anggotanya seperti apa. Nanti kita akan upayakan pertolongannya seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini data yang didapatkan dari Satgas COVID-19 dari Patelki DKI Jakarta itu kasus positifnya yang melaporkan adalah 38 kasus. Saya sampaikan yang melaporkan karena memang kalau dilihat sebenarnya ada lebih dari 38 di luar yang melaporkan melalui bit.ly ini link yang disampaikan. Nah, harapan kami sih rekan-rekan anggota tetap melaporkan apabila terjadi kondisi seperti itu sehingga kita tahu dan kita bisa memantau rekan-rekan supaya tetap terjaga dari organisasi profesi juga gitu ya. Kalau kita lihat yang terbanyak adalah di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat ini 17, kemudian di Jakarta Timur ini sekitar 10, lalu Jakarta Selatan 5 dan Jakarta Barat 5. Kemudian Jakarta Utara ini ada 1. Lalu Kepulauan Seribu masih 0 untuk yang status terkonfirmasi ya.
Nah, kemudian ada satu anggota kita di DKI Jakarta yang meninggal. Nah, ini kita pantau, kemudian juga kita sampaikan bela sungkawa kepada keluarganya, kita dukung keluarganya supaya tetap semangat, dan juga kita pantau terus kondisi. Nah, ini gambaran dari santunan yang didapatkan, bahwa ada perhatian dari pemerintah untuk ATLM ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ini langsung diberikan oleh Menkes kepada satu anggota kita yang memang dalam pengendalian penanggulangan COVID ini. Itu. Jadi ini terlihat bahwa pemerintah mempedulikan kita, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat juga ini ada video, mungkin barangkali teman-teman ada yang belum menyaksikan. Waktu itu Pak Yuri sebagai juru bicara menyampaikan terkait dengan pada ahli. Halo Mas Aryo, boleh di-share videonya? Oh iya, boleh dimulai? Hari yang penuh virus dengan ini dan beri ini ayat Ya, tadi yang Pak Hadirianto, ucapan terima kasih dari pemerintah, dari tim penanganan COVID-19 terhadap ahli teknologi laboratorium medik, sudah memberikan tenaganya untuk menjalankan tugasnya dalam sama-sama ikut menangani penanggulangan COVID. Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah pada kewaspadaan ini, rekan-rekan ATLM kita harus dalam bertugas perlu memberikan kewaspadaan karena kondisinya memang kondisi pandemi. Maka dari organisasi profesi melalui surat nomor 053 tahun 2003 bulan 3 itu menghimbau kepada rekan-rekan semuanya, barangkali yang belum membaca atau belum mendapatkan surat, isinya terkait dengan ikut berparti Arab, rekan-rekan semuanya
dapat ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Salah satunya memang teman-teman pasti sudah berpartisipasi dalam penanganan ini melalui pengambilan swab, kemudian pemeriksaan rapid test, pemeriksaan PCR, dan pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Maka kita tetap ikut mendukung supaya pandemi ini cepat selesai. Dan juga yang kedua, diharapkan rekan-rekan ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, yang merupakan nakes atau tenaga kesehatan, ini perlu membantu pemerintah dalam mempromosikan protokol kesehatan, di mana protokol dicontohkan kita sebagai nakes di lingkungan keluarga kita, kemudian di lingkungan sekitar kita, sehingga semuanya dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan, sehingga pandemi ini tidak berkepanjangan dan cepat selesainya. Lalu yang ketiga adalah menjaga suasana tetap kondusif. Jadi diharapkan rekan semuanya dengan kondisi pandemi ini kita sama-sama berjuang, sama-sama seluruh nakes itu berjuang untuk menyelesaikan tantangan pandemi ini. Maka mari kita sama-sama jaga suasana tetap kondusif dan tidak mudah provokasi dengan berita-berita yang ada. Nah, kemudian juga yang keempat adalah kewaspadaan. Kewaspadaan kita terhadap infeksi di lingkungan kerja. Nah, ini penting sekali sesuai dengan yang ada di dalam etika profesi kita, bahwa kita harus menjaga kesehatan dengan meningkatkan K3 laboratorium, di mana salah satunya adalah cara penggunaan APD dan penggunaan APD-nya tersebut. Dan cara penggunaan APD ini kita sudah banyak contoh-contoh waktu awal pandemi kemarin bagaimana cara menggunakan APD. Saya yakin bahwa rekan-rekan semuanya ATLM itu sudah terlatih dari mulai lulus kuliah hingga sebelum pandemi pun itu rekan-rekan sudah terlatih dalam menggunakan APD, jas laboratorium, kemudian sarung tangan, masker, itu sudah terbiasa teman-teman di dalam laboratorium selalu memakai. Jadi diharapkan dalam mengecek serum itu tetap pakai sarung tangan. Nah, kemudian saat ini kondisi pandemi lebih diketatkan lagi dengan adanya APD yang lebih lengkap. Ini untuk mewaspadai supaya kenapa tenaga kesehatan itu tidak banyak. ATLM itu terbatas. Kemarin saja dari Dinas Kesehatan dengan Pak Telki selalu berkoordinasi untuk mengumpulkan tenaga kesehatan ahli teknologi laboratorium medik untuk membantu melaksanakan ini sampai kita kehabisan tim. Teman-teman yang di rumah sakit juga pasti sudah merasakan bekerja keras lebih dari sebelum pandemi. Nah, ini juga maka kita perlu melakukan kewaspadaan terkait infeksi di lingkungan kerja supaya teman-teman terjaga kesehatannya, maka teman-teman dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kemudian yang kelima adalah peningkatan K3 dengan momen cuci tangan sebelum ketemu dengan pasien, sesudah ketemu dengan pasien dan sebagainya, sebelum melakukan kegiatan dan sebagainya. Nah, itu kita perlu tingkatkan kewaspadaannya. Untuk kompetensi swab, karena kita tahu bahwa teman-teman kompetensi ATLM itu untuk mengambil swab itu di level 3 atau 4. Nah, kita harus tingkatkan di level 7 dengan mengikuti pelatihan. Jadi rekan-rekan yang memang diberi tugas menjalankan swab, memang karena memang kondisi pandemi ini kita harus saling bantu-membantu. Antar tenaga kesehatan saling bantu-membantu, maka kita perlu meningkatkan kompetensi apabila memang kita dibutuhkan dalam pengambilan swab. Nah, pelatihan ini
juga disertai dengan surat penugasan klinis. Jadi teman-teman saat bertugas setelah mendapatkan pelatihan dan bertugas di tempat masing-masing itu perlu mendapatkan surat penugasan klinis. Ini untuk perlindungan hukum teman-teman semuanya. Supaya nanti dari sisi organisasi profesi apabila terjadi sesuatu, kita bisa mendampingi rekan-rekan semuanya. Dengan legalitas teman-teman mempunyai STR, SIP, dan juga surat penugasan klinis dan juga didampingi dengan pelatihan sertifikat pelatihan tadi. Nah, kemudian yang ketujuh, seperti halnya dengan yang nomor 4 dan nomor 5, diharapkan rekan-rekan semuanya menjaga kesehatan supaya kita sama-sama jalankan tugas kita dalam menghadapi pandemi ini dengan baik. Nah, kemudian dalam rangka kewaspadaan ini juga dari organisasi profesi memberikan advokasi eksternal juga. Pimpinan pusat bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk mengharapkan agar memastikan keselamatan kerja dari anggotanya dari teknologi laboratorium medik. Kemudian memastikan persediaan APD cukup. Dan semoga yang dulu terjadi bahwa kondisi APD kurang, dan sekarang sudah mulai tercukupi dan sudah mulai saling bahu-membahu dari organisasi profesi juga ikut mendorong departemen-departemen supaya ikut membantu kondisi persediaannya. Lalu pelatihan swab diharapkan dari Kementerian Kesehatan itu dapat mengadakan pelatihan swab tersebut. Kemudian pemberian suplemen dan vitamin. Nah, ini diharapkan dapat membantu teman-teman dalam menjaga kesehatannya. Dari organisasi profesi pun juga masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang itu memberikan suplemen dan vitamin kepada teman-teman di masing-masing instansi supaya anggota kita tetap terjaga. Nah, ini surat nomor 14 bulan 3 tahun 2020 ya, sama dengan surat yang tadi dikeluarkan bulannya. Jadi barangkali mungkin teman-teman ada yang belum membaca surat ini, nanti bisa dibaca. Selanjutnya adalah terkait kebersamaan antar organisasi profesi. Patelki juga dalam hal ini bersama-sama organisasi profesi membentuk koalisi masyarakat profesi dan asosiasi kesehatan. Ini penting kita tahu ya, koalisi masyarakat profesi dan asosiasi kesehatan. Kalau disingkat KOMPAK. Nah, ini dari berbagai profesi. Dari kesehatan masyarakat ada, kemudian dari farmasi, apoteker, dan juga dari bidan, dari PPNI, perawat, dari Persatuan Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit, dari ID, PDGI, ahli gizi. Nah, ini bergabung bersama-sama untuk kita sama-sama berjuang. Kompak bangkit lawan COVID-19. Jadi, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa di sini berarti Patelki bersama organisasi profesi itu bersama untuk bangkit melawan COVID. Nah, teman-teman, kita perlu tahu berita-berita yang benar atau yang tidak. Kita lihat dalam di sini penandatanganannya jelas ada yang dalam surat tersebut ada tanda tangannya masing-masing organisasi profesi. Jadi jangan mudah terprovokasi. Mari kita dukung organisasi profesi kita, Patelki, dan mari kita jaga martabat organisasi profesi dengan penerapan etika profesi. Di sini tertera jelas tanda tangan masing-masing ketua dari organisasi profesi masing-masing. Nah, ini gambarannya komunikasi yang terjalin di dalam kompak. Barangkali teman-teman bisa lihat di sini ada ketua umum kita Bapak Enes Widada di atas dan bersama ketua organisasi profesi yang lain ini saat akan berdiskusi bersama. Nah, kemudian kita juga yang tadi kita sampaikan bahwa dengan kondisi
petugas kesehatan yang terbatas, maka kita juga membuat langkah mengundang rekan-rekan yang saat ini masih belum bertugas dapat ikut bergabung menjadi relawan ATLM. Nah, Dinas Kesehatan di sini juga mengharapkan bantuan dari rekan-rekan melalui organisasi profesi Patelki. Nah, kita bantu pendataan dengan menyebarkan link tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah memberikan masukan, informasi terkait dengan relawan ini, mulai batch 1, batch 2, dan batch 3, dan seterusnya. Nah, ini gambaran yang ada di foto adalah ini teman-teman relawan yang ada di Lab Kesda, dan juga ada yang di RSUD dan juga di Puskesmas. Nah, kemudian ini yang baru saja Patelki DPW DKI Jakarta diundang, dan dalam hal ini kebetulan saya berhalangan hadir, maka diwakilin oleh wakil saya Ibu Suparmi, yang mungkin teman-teman bisa lihat di foto yang ada di Instagram Bapak Anies Baswedan. Ini dari Bu Parmi, wakil saya, sedang berdiskusi dengan Bapak Anies Baswedan. Dan di sini kita cukup ikut bangga juga ya teman-teman semuanya, bahwa kita diundang terkhusus hadir di sana walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana tidak seluruh tamu hadir dalam ruangan tersebut. Sebagian di dalam media Zoom, dan teman-teman bisa lihat di situ ada yang menerima penghargaan, itu salah satu relawan mewakili teman-teman yang lain. Yang mewakili adalah dari ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, yang berkerudung hitam. Nah, itu teman-teman lihat yang di samping berdiri Bapak Anies Baswedan. Dan di sini membuktikan bahwa perhatian pemerintah juga dengan koordinasi dengan organisasi profesi tetap terjalin. Dan di sini yang disampaikan Bapak Anies Baswedan, kita bisa lihat bahwa alhamdulillah Garda Pertahanan Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta mendapat dukungan tambahan 1.000 tenaga kesehatan profesional dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman dengan sukarela memilih untuk mengambil resiko. Ketika teman-teman memilih mengurusi pasien COVID, maka teman-teman memilih untuk berada di medan pertempuran yang penuh resiko. Maka Bapak Anies Baswedan atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman semuanya. Nah, ini bukti bahwa ada kepedulian antar profesi dan juga ada hubungan dengan pemerintah. Nah, ini dukungan Bapak Anies Baswedan terhadap. Mungkin teman-teman ada yang belum menyaksikan, kita saksikan bersama. Mari dukungan kepada mereka bertaruhnya setiap hari yang paling berat. Mereka yang paling berisiko terpapar virus. Seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, seluruh tenaga kesehatan sungguh berjibaku melawan virus, dan mereka bekerja sepenuh hati menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang terpapar dan harus dirawat. Karena itu dukung mereka, doakan mereka, hentikan segala macam fitnah pada mereka. Fitnah dengan isu-isu jahat saat mereka sedang mencari keuntungan pribadi. Bila memang ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan, laporkan kepada Dinas Kesehatan, laporkan Kementerian Kesehatan, kalau perlu laporkan Ombudsman. Tapi bukan dengan menyebarkan isu dan fitnah ke publik luas. Kita semua berhutang budi amat besar kepada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia saat ini. Mari kita pastikan, kita doakan, kita dukung mereka supaya mereka benar-benar bisa menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menyelamatkan siapa agar yang terpapar bisa pulang kembali dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Demikian bisa saya sampaikan sebagai update perkembangan situasi di Jakarta
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Kota Jakarta, lindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dukungan dari Bapak Anies Baswedan kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Maka semoga dukungan tersebut bisa memberikan semangat kita sehingga kita dapat sama-sama berjuang mempertahankan diri dalam kesehatan untuk mengerjakan tugas kita sebagai tenaga kesehatan supaya COVID-19 ini cepat selesai. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, dari organisasi profesi perlu melakukan pemetaan peran ahli teknologi laboratorium medik. Seberapa besar sih peran kita? Tidak hanya, memang kita tahu bahwa peran kita pasti melakukan swab, kemudian mengerjakan rapid test, mengerjakan PCR, mengerjakan laboratorium, tapi berapa presentasinya yang bertugas melawan COVID-19 ini? Maka kita perlu dukungan dari teman-teman semuanya melalui surat DPP nomor 121 ini untuk penetapan pandemi di Indonesia akan membawa konsekuensi tenaga kesehatan khususnya ahli teknologi laboratorium medik sebagai garda terdepan dalam penegakan diagnosa harus berhubungan langsung dengan pasien pada saat pengambilan swab, pada saat pemeriksaan spesimen di laboratorium setiap hari, kemudian berbagai kebijakan pemerintah, namun belum semuanya berpihak pada pemenuhan HATLM yang bertugas pada penanganan COVID di berbagai fasilitas tenaga kesehatan baik negeri maupun swasta. Maka kita membuat pemetaan peran ATLM. Nah, ini teman-teman diharapkan yang sudah mendapatkan surat atau informasi mengisi dengan benar, dan yang belum barangkali bisa dicatat alamatnya di bawah ini yang berwarna biru, karena memang kalau kita lihat belum 100% ATLM mengisinya. Padahal ini kerahasiaan data, ini akan menjadi tanggung jawab kita. Akan kita rahasiakan datanya. Nah, ini salah satunya tujuannya adalah yang mungkin teman-teman sempat dengar bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan swab gratis kepada tenaga kesehatan, kemudian juga vaksin kepada tenaga kesehatan. Nah, ini untuk data yang kita bisa ajukan kepada pemerintah, seberapa banyak peran kita terhadap penanggulangan pandemi ini. Maka teman-teman mari kita dukung bersama-sama, mari kita isi link tersebut supaya 100% ahli teknologi laboratorium medik yang bertugas mengisi pemetaan tersebut. Nah, ini salah satu dari yang diharapkan bisa teman-teman ketahui bahwa kita sudah mulai juga dikenal oleh pemerintah, oleh masyarakat juga. Kita lihat videonya di ini. Salam sejahtera. Agar
risiko. Kata itu lalu sangat ke manusia dikatakan seberat ya Ya, itu tadi video yang semoga bisa menguatkan teman-teman, memberikan semangat teman-teman dalam menghadapi tugas berat ini. Ya, mungkin kita perlu tahu bahwa KPCPEN itu Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ini di dalam Satgas COVID Nasional ya. Nah, kemudian terkait dengan peran teman-teman semuanya, bahwa kita tahu di dalam ya izin ini mengingatkan waktunya masih 5 menit ya Mas. Baik, terima kasih banyak. Oke. Baik, saya percepat ya. Baik. Ya, teman-teman terkait dengan peran teman-teman bahwa pasti di dalam ini kita melakukan pemantapan mutu, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium, lalu ada pelaporan hasil pemeriksaan, dan juga manajemen spesimen pos pemeriksaan. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah melakukan pemeriksaan laboratorium, yang teman-teman pasti sudah tahu bahwa dalam COVID-19 ini pemeriksaannya itu ada RT-PCR yang pastinya ini untuk mendiagnosa ya. Kemudian juga ada rapid test ini untuk surveillance, epidemiologinya. Kemudian tetap diagnosanya adalah diutamakan di RT-PCR. Dan jika tes cepat konfirmasi ini rapid test positif, tetap dikonfirmasi kepada swab nasofaring dan orofaring dengan pemeriksaan RT-PCR. Nah, ini kita semua tahu. Nah, ini gambaran teman-teman, tugas berat teman-teman memang dalam melaksanakan pemeriksaan baik di dalam maupun di luar ya. Kalau dulu seringnya dikerjakan di dalam, sekarang sampai di lapangan pun juga dikerjakan. Tantangan teman-teman semuanya adalah ini merupakan virus baru. Maka kalau virus baru berarti ini adalah ilmu baru. Kemudian tantangan selanjutnya adalah keterbatasan APD, maka harus ada penerapan K3 yang lebih disiplin. Kemudian kurangnya reagen VTM. Kurangnya reagen atau juga VTM ini juga kita harus manajemen sampling. Lalu ada keterbatasan alat, maka manajemen proses dan waktu. Dan memang sekarang saat ini diperbanyak alat-alat PCR. Lalu informasi terkait pemeriksaan
COVID ini memang masih terbatas karena ini merupakan virus baru dan ilmu baru. Bagaimana? Maka kita perlu perbanyak literasi, baca jurnal, dan webinar saat ini sangat banyak sekali, maka kita perlu ikuti. Lalu juga belum banyak pedoman terkait kondisi emergensi saat ini, maka kita harus peningkatan kemampuan terkait emergensi. Jadi ini yang perlu kita lakukan karena ini tantangan buat kita semuanya. Juga pengetahuan terkait molekuler praktis terbatas, karena memang dulu dianggapnya pemeriksaan molekuler itu pemeriksaan yang jarang-jarang dan ini canggih gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi pemeriksaan yang sangat tren dan semua ATLM diharapkan bisa dengan. Nah, kemudian dengan penerapan new normal saat ini kayak gini, kita lihat ya, tidak ada pakai masker, maka tantangannya semakin meningkat yang tadi disebutkan. Nah, maka di sini juga pemerintah melakukan upaya. Ini salah satu gambaran saya mengikuti meeting Zoom. Di sini ada Menkes, kemudian ada Menristek dan Menko dan lain-lain sebagainya. Di sini upaya pemerintah dalam persiapan new normal memang kemarin itu dibahas terkait persiapan pemeriksaan PCR yang lebih banyak dan lebih cepat. Maka memang ditambah terus suplai alat-alat PCR, dan yang pasti kalau semakin ditambah alat PCR maka dibutuhkan rekan-rekan ATLM yang memiliki kemampuan PCR atau yang belum harus melakukan pelatihan supaya bisa memenuhi kebutuhan tenaga ahli teknologi laboratorium mediknya, gitu ya. Nah, maka kesiapan kita di dalam kondisi saat ini kita perlu dalam sumber daya manusianya ditingkatkan, kemudian knowledge-nya juga teman-teman ditingkatkan, skill-nya dan attitude-nya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini dari secara pribadi knowledge kita, maka kita perlu update info pemeriksaan, baik mengikuti webinar, membaca jurnal dan sebagainya. Dari sisi masyarakatnya, maka kita ikut mempromosikan terkait dengan protokol kesehatan supaya semuanya itu bisa tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Nah, kemudian dari skill-nya ini pre-analitik, analitik dan analitiknya ini harus lebih diutamakan lagi kualitasnya. Nah, pemeriksaan PCR saat ini memang sudah menjadi pemeriksaan yang sangat dibutuhkan dan ATLM yang menguasai PCR juga sangat dicari, gitu ya. Maka kita perlu ada peningkatan. Nah, ini terkait dengan etika profesi, diharapkan kita sama-sama sebagai profesi yang bermartabat tetap harus menjaga etika profesi. Di dalam medsos kita juga tetap berhati-hati. Contohnya misalnya memang kita share foto dengan menggunakan APD, tapi kita harus dengan posisi yang tepat. Jangan sampai menggunakan APD tapi sambil pegang minuman atau sambil minum. Ini walaupun mungkin sebenarnya, tapi masyarakat yang melihat itu akan berbeda pendapatnya. Nah, kemudian juga hati-hati juga dalam update status. Dan juga mendukung setiap program pemerintah dan mengerjakan tugas sesuai dengan SOP dan memiliki SIP. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Faizul. Terima kasih.